Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Kusumawardhani Sugiarto dari ATBH 1. Di sini saya akan menjelaskan cara berpikir kronologis, sinkronis, diakronis, ruang, dan waktu dalam sejarah. 1. Cara berpikir kronologis. Cara berpikir kronologis yaitu mempelajari peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir secara runtut dan teratur. Contoh, pada 1511 Portugis mendarat di Maluku dipimpin oleh Alfonso. 1512 Portugis telah berhasil menduduki Maluku. 1521 Spanyol tiba di Kepulauan Maluku di bawah pimpinan D. Elcano. 1529 dilakukan Perjanjian Saragossa. 2. Cara berpikir sinkronis. Cara berpikir sinkronis yaitu berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu dengan memahami suatu peristiwa di suatu tempat dalam kurun waktu yang sama. Ciri: lebih serius, sistematis, yang tinggi, cakupan lebih sempit, tanpa konsep perbandingan, mengkaji pada masa tertentu, menitik beratkan pengajian pada strukturnya. Contohnya, penyerangan Jepang ke Indonesia yang mengalahkan Belanda pada tahun 1942 bisa dilihat sebagai bagian dari Perang Pasifik dan Perang Dunia II. Pada saat itu, Jepang juga sedang melawan Cina dan Amerika Serikat dan menyerang Indonesia untuk menguasai lokasi tambang, minyak, dan perkebunan yang menghasilkan sumber daya alam yang penting bagi usaha perang Jepang. 3. Cara berpikir diakronis. Cara berpikir diakronis yaitu sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batas waktu. Cirinya terus bergerak, memanjang, naratif, dinamis, durasi, dan digunakan dalam ilmu sejarah. Contohnya, kemerdekaan Indonesia terjadi setelah menyerahkannya Jepang kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Menyerahnya Jepang ini disebabkan oleh serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Yang keempat, ruang. Ruang yaitu tempat terjadinya peristiwa yang digunakan untuk mengkategorikan sejarah dalam tanah lokal, daerah, nasional, wilayah, dan dunia. Contohnya, peristiwa pertempuran Ambarawa yang merupakan sejarah lokal kemudian diangkat menjadi sejarah nasional karena memiliki pengaruh besar terhadap daerah lain dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terakhir, waktu. Waktu yaitu pengelompokan sebuah peristiwa sejarah berdasarkan waktu periodisasi atau pembedakan. Contoh periodisasi pada masa praaksara. 1. Zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum disebut juga zaman batu tua yang membuat peralatan dari batu yang masih kasar atau belum dihaluskan. Yang kedua, zaman Mesolitikum. Zaman itu disebut juga dengan zaman batu tengah yang membuat peralatan sudah dihaluskan tetapi hanya sebagian saja. Yang ketiga, zaman Neolitikum, yaitu bisa disebut juga zaman batu muda yang peralatan sudah dihaluskan tetapi belum sempurna. Yang keempat, zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum disebut juga zaman batu besar yang digunakan dalam upacara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.